She needs help! Tenang. Trust me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngupi Film, channel alur film yang membahas film-film dari Asia. Bagaimana kabar semuanya sahabat Ngupi Film? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, kali ini kita akan menceritakan film yang berasal dari Asia Selatan, tepatnya dari negara Vrindavan, yaitu India. Dimana film ini berjudul Mersal, yang menceritakan sisi kelamnya praktek dunia kesehatan yang ada di sana. Di mana film ini dibintangi oleh Telepati Vijay. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Film diawali oleh supir ambulan yang mampir membeli secangkir kopi di sebuah warung tersebut. Kemudian tiba-tiba muncul abang-abang separuh baya yang bernama Fadipu. Dia meminta tolong kepada supir ambulan tersebut. Namun tiba-tiba dia memukul supir itu dan menculiknya. Lalu berlanjut ke agen rumah sakit. Kemudian manajer rumah sakit, lalu dokter rumah sakit tersebut. Kemudian esoknya diberitakan bahwa telah terjadi penculikan beberapa pegawai rumah sakit setempat. Lalu polisi setempat akhirnya berhasil menemukan lokasi tersangka penculikan tersebut. Lalu mulailah pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan berhasil menangkap pelaku penculikan itu. Chris. Di mana saat penangkapan berlangsung, semua warga berusaha untuk membela orang-orang yang ditangkap, bahwa mereka tidak menerimanya jika orang tersebut ditangkap. Bahkan ada juga warga yang mencoba membakar diri untuk menghentikan penangkapan tersebut. Dan orang itu adalah Dr. Maran. Kemudian inspektur polisi yang menangkapnya mulai melakukan interogasi kepada Dr. Maran dan film pun dimulai. Di sebuah bandara, petugas yang berada di sana mencurigai Dr. Maran yang baru tiba dari India karena beliau menggunakan pakaian yang tidak biasa yang dikenal dengan pakaian dhoti. Bahkan orang-orang di sana pun mentertawakannya. Saat Dr. Maran sedang mengantri, tiba-tiba datanglah petugas yang meminta paspor kepadanya untuk diperiksa lebih lanjut. Akhirnya Dr. Maran dibawa masuk ke dalam ruangan, di mana Dr. Maran pun diintimidasi oleh petugas-petugas di sana, hingga beliau dipaksa untuk menanggalkan semua pakaiannya dengan sangat hina. Setelah diperiksa, tiba-tiba beliau melihat seorang wanita yang tak sadarkan diri setelah meminum sebuah kopi. Dan Dr. Maran pun bergegas ingin menolong wanita tersebut. Tapi karena beliau dicegat oleh para petugas, tanpa pikir panjang lagi dia langsung mengecoh para petugas tersebut dan menghajar petugas yang menghalanginya. Setelah sampai, Dr. Maran pun melakukan operasi bedah di tempat dengan menggunakan alat sedotan dan sebuah kartu ATM. Akhirnya Dr. Maran berhasil menyelamatkan wanita tersebut. Setelah itu barulah petugas kesehatan datang dan terkuaklah bahwa dia sebenarnya adalah dokter spesialis bedah terbaik di dunia. Akhirnya para petugas tersebut tahu siapa orang itu dan langsung meminta maaf dan menghormatinya. Salute!
Kemudian saat itu ada petugas cewek yang berasal dari India, di mana petugas itu meminta maaf dan berbicara kepada Dr. Maran bahwa seharusnya Anda tidak menggunakan pakaian seperti ini di bandara. Dan Dr. Maran pun menjawab, walaupun saya 1000 kali datang ke bandara ini, aku akan berpenampilan seperti ini karena aku adalah orang Tamil. Tamil? Setelah itu Dr. Maran pergi menuju suatu tempat di mana dia dikawal oleh beberapa petugas di sana. Sesampainya di acara tersebut, Dr. Maran langsung dipanggil untuk menerima pemberian penghargaan dari Asosiasi Kesehatan Dunia. Karena Dr. Maran adalah dokter yang sudah menyelamatkan ribuan pasien dan dia hanya menerima bayaran sebesar 5 rupiah saja atau sekitar 1.000 rupiah saja. Di mana pidatonya juga ia menyampaikan jika kesehatan manusia harus kita hargai dan tidak membeda-bedakan dia kaya ataupun miskin. Semua wajib mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Nah, acara tersebut dihadiri oleh beberapa negara. Kemudian setelah selesai menerima penghargaan, Dr. Maran dipanggil oleh Dr. Arjun untuk mengajaknya berbisnis, kerjasama, di mana Dr. Arjun mengatakan, jika kamu bekerja sama denganku, maka aku akan memberikanmu keuntungan yang lebih besar. Lalu Dr. Maran pun menjawab, aku sama sekali tidak tergiur dengan tawaranmu. Tetapi karena Dr. Arjun terus memaksa, maka dia pun langsung berkata lagi, jika kamu mengancam aku sekali lagi, maka aku dapat menghancurkan dan membunuhmu. Di mana perkataan Dr. Maran ini membuat Dr. Arjun gemetar sekujur tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa Dr. Maran mampu berkata seperti itu kepadanya. Kemudian adegan berpindah di mana mereka berdua pun pergi ke sebuah kafe. Di sana mereka bertemu dengan 2 orang gadis. Ternyata salah satu gadis tersebut adalah asisten Dr. Arjun. Gadis tersebut bernama Anupalavi. Karena Dr. Maran yang jago bermain sulap, ia pun menghipnotis dan menjadikan uang 5 euro tersebut menjadi 40 euro untuk membeli 4 buah kopi kepada pelayan kafe tersebut. Kemudian tidak berselang lama, datang sekelompok perampok bersenjata yang masuk ke dalam kafe dan merampas semua benda berharga milik semua orang di sana. Dan sampai tibalah giliran sang gadis yang dipaksa memberikan cincin ibunya. Awalnya dia menolak, tapi karena Dr. Maran yang meminta, dia pun memberikannya. Dan tak lama cincin tersebut kembali kepada Dr. Maran dan mengembalikannya kepada Falavi. Namun saat itu para perampok menyadari bahwa dia tertipu dan kembali menemui Dr. Maran. Saat itu Dr. Maran mulai bersiap untuk menghajarnya dan pertarungan pun terjadi. Kemudian adegan berpindah di mana saat itu Dr. Maran melakukan pertunjukan sulapnya, di mana di acara tersebut dihadiri juga oleh Arjun dan Anupalavi sebagai asisten Dr. Arjun. Andala! Kid! Hey kitty! Shall we do magic together? Okay, darling. Pick up? Yeah. Come. Fast. Dimana saat acara puncaknya, Dr. Maran meminta kepada Dr. Arjun untuk naik ke atas panggung sebagai relawan. Dr. Arjun tidak mengetahui jika pesulap itu adalah Dr. Maran. Setelah topeng dibuka, barulah Dr. Arjun cemas dan ketakutan. Akhirnya tidak berlangsung lama,
Dokter Maran mulai menancapkan sebuah pedang ke dalam kotak yang isinya adalah Dokter Arjun. Seketika itu juga Dokter Arjun tewas di tempat. Kemudian adegan berpindah di mana di salah satu tempat stasiun TV lokal, di mana di situ ada gadis yang bernama Tara. Tara diperintahkan oleh manajernya untuk mewawancarai Dokter Maran. Tapi dia bingung karena Dokter Maran sendiri tidak mempunyai akun media sosial dan nomor untuk dihubungi. Dan rekan-rekannya juga bilang jika Dokter Maran itu tidak mau sama sekali datang jika diundang wawancara oleh stasiun TV lokal manapun. Akhirnya Tara ditemani kawannya berusaha mendatangi Dokter Maran dengan datang langsung ke klinik rumah sakit tempat Dokter Maran bekerja. Sesampainya di sana, mereka melihat ada seorang bapak-bapak menyumbangkan uangnya sebesar Rp200.000 atau sekitar 40 jutaan kepada klinik Dokter Maran. Di mana Tara yang melihat itu sangat kagum dan ingin segera menemui Dokter Maran, di mana dia pun bertanya kepada pegawai staf di sana. Setelah mengetahui keberadaan Dokter Maran, maka Tara dan kawannya menemuinya di lapangan. Sampai di sana dia pun bingung karena Tara memang belum pernah ketemu sama sekali dengan Dokter Maran dan bingung membedakannya karena saat itu penampilan Dokter Maran sama dengan para pemuda di sana. Maka seketika itu juga dia memanggil salah satu pemuda yang ternyata dia tidak ketahuinya bahwa pemuda itu adalah Dokter Maran itu sendiri. Di mana Tara menanyai pemuda tersebut akan di mana keberadaan Dokter Maran. Di mana saat itu dia menunjuk Fadipu sebagai Dokter Maran. Kemudian Tara berkata bahwa bisa tidak kamu mengajak Dokter Maran tersebut untuk diwawancarai besok. Kemudian pemuda tersebut mengatakan tenang saja, dia akan datang besok untuk wawancara dengan Anda. Kemudian besoknya benar saja pemuda yang tak lain adalah Dokter Maran itu datang sendirian dan akhirnya Tara bingung kenapa dia datang sendirian. Tapi tak lama manajer Tara datang dan kaget ternyata Dokter Maran mau diundang untuk diwawancarai. Mendengar hal itu Tara kaget dan tersipu malu. Ternyata selama ini dia adalah Dokter Maran. Di dalam wawancara ada seorang dokter yang menanyai Dokter Maran dan ingin menjebaknya dengan pertanyaan. Tapi Dokter Maran mampu menjawabnya dengan cerdas dan membuat malu dokter tersebut. Kemudian di akhir wawancara, Dokter Maran ditanyai tentang cita-citanya. தரமான மருத்துவம் அனைவருக்கும் இலவசம். வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தாய். Kemudian kembali di adegan di mana Dokter Maran sedang diinterogasi oleh inspektur polisi, di mana dia kembali menceritakan bahwa saat itu ada seseorang tukang bajai yang mengantar anaknya ke sekolah. Namun saat menyeberangi jalan, gadis tersebut tertabrak oleh mobil truk yang membuat dirinya terpental dan mengalami pendarahan di bagian kepalanya. Kemudian gadis tersebut dibawa oleh mobil ambulan. Disinilah terjadi kong kali kong yang menimbulkan awal permasalahan ini, yaitu di mana mas-mas sopir ambulan ini sengaja membawa gadis tersebut menuju rumah sakit yang biayanya besar agar mereka mendapat keuntungan yang lebih besar. Dan dirinya rela memutar balik arah yang tidak seharusnya hanya untuk keuntungan pribadi. Padahal ada rumah sakit yang lebih dekat. Setelah sampai di rumah sakit tersebut, mereka pun langsung membawa anak itu ke dalam. Sedangkan manajer rumah sakit meminta uang berapapun yang ia miliki. Tapi saat itu dokter berkata bahwa anak ini sudah tidak bisa diselamatkan. Andai saja bisa datang 10 menit lebih awal, mungkin masih bisa diselamatkan. Dan bila dilakukan operasi pun tidak akan ada gunanya. Dan biayanya sangat mahal bagi seorang supir bajai. Kemudian sang manajer pun mulai membuat rencana untuk membodohi ayah gadis tersebut, di mana bahwa anak tersebut masih bisa diselamatkan. Di sini akhirnya kedua orang tua gadis tersebut menjual semua perhiasan dan meminjam uang ke sana kemari. Tapi mereka pun hanya bisa membayar sekitar setengah dan akan melunasi setelah operasi selesai. Tak diduga sang dokter pun mengatakan bahwa anak mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Akhirnya mereka pun menangis
dan diusir oleh sang manajer karena dianggap sudah membuat keributan. Dan manajer pun tidak memperbolehkan kedua orang tuanya melihat putrinya sebelum uang rumah sakit dilunasi. Karena dianggap keputusan rumah sakit tidak adil, sang ibu pun marah dan melakukan aksi bunuh diri. Mendengar cerita tersebut, akhirnya inspektur polisi pun terharu dan sedih mendengarnya. Dan Dokter Maran pun berkata, apa yang dipunyai oleh orang miskin selain nyawa mereka? Dan lalu apa hukuman bagi orang menyepelekan nyawa mereka? Kemudian sang inspektur polisi bertanya, apakah keempat orang tersebut masih hidup? Kemudian Dokter Maran memberikan titik koordinat lokasi di mana tempat orang-orang yang ia culik itu berada. Namun di sini ia hanya memberikan waktu 10 menit sebelum mereka semua mati. Tetapi karena mereka terlambat datang, akhirnya keempat orang pun itu tewas secara mengenaskan. Kemudian di mana kita diperlihatkan di rumah sakit itu, yaitu Dr. Daniel, yang nanti kita akan tahu siapa Dr. Daniel sebenarnya. Di mana saat itu Dr. Daniel ingin membersihkan nama rumah sakit yang tercoreng akibat kasus bunuh diri yang dilakukan oleh istri sopir bajai. Namun sesaat kemudian ketika Dr. Daniel melihat acara televisi wawancaranya Dr. Maran, dirinya pun teringat untuk menghabisi Dr. Maran. Di mana akhirnya mereka pun membuat sebuah rencana untuk menghabisi Dr. Maran dan menyuruh asistennya Kasih untuk melakukannya. Di mana setelah mendapatkan Dr. Maran, dia pun dihajar dengan cara dipukul dan dipalu oleh Kasih. Tapi tak diduga datanglah kembaran Dr. Maran yang menghabisi para kawanan suruhan dari Dr. Daniel tersebut. Kemudian setelah itu Dr. Maran pun dibawa oleh Fadifu menuju tempat yang aman. Namun karena masih setengah sadar, dia pun melihat Fadifu yang sudah membawanya. Kemudian inspektur polisi pun bertanya, di mana Dr. Maran? Ia pun langsung memberikan koordinat di mana Dr. Maran berada. Dan akhirnya Maran yang asli pun ditemukan dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Dan ia pun mengaku bahwa dirinya adalah Fetri, saudara kembar Dr. Maran, dan dirinya adalah seorang pesulap. Ketika komisaris ingin pergi, ketika itu juga Fetri langsung memindahkan borgol ke inspektur polisi tersebut, lalu ia pergi. Kemudian adegan berpindah di mana saat itu Dr. Maran akan pulang. Ia pun mengingat kejadian di mana dirinya dibawa oleh Fadifu dan dia mengikutinya, dan akhirnya Dr. Maran menemukan kembarannya dan dia pun langsung memukul kembarannya dan marah kepada Fetri sebab dia sudah banyak melakukan pembunuhan dan yang bertanggung jawab atas perbuatannya adalah Dr. Maran. Karena tak tahan melihat mereka berdua yang terus berkelahi, Fadifu pun menceritakan siapa mereka berdua sebenarnya. Jadi tepatnya pada tahun 1979 hiduplah seorang ksatria petarung yang berani mati yang bernama Telepati Fetri Maran, yang memiliki istri yang sedang mengandung bernama Aisyu. Namun ketika sang ayah sedang bertarung, tiba-tiba sang istri pun kesakitan karena akan melahirkan. Orang-orang di sekitarnya pun membantu melakukan persalinan dan lahirlah seorang bayi di sebuah arena pertandingan. Bayi tersebut yang diberi nama Maran. Kemudian adegan berlanjut di mana saat itu dia berdiskusi dengan warganya yang ingin membangun sebuah pabrik untuk membuat sebuah lapangan pekerjaan. Namun karena idenya kurang efektif, kemudian Fetri Maran pun ingin membangun sebuah kuil. Akhirnya mereka pun semua mengadakan pesta untuk merayakannya.
karena setuju terhadap pembangunan kuil tersebut. Pada saat pesta berlangsung, ada orang yang sengaja membakar sebuah rumah dalam pesta tersebut, di mana Vetri Maran berusaha untuk langsung menolong anak-anak yang berada di dalam rumah tersebut. Tapi saat itu ada 2 orang anak yang terjebak di dalam rumah tersebut, yang seketika itu mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Tapi karena mereka terlambat membawanya karena rumah sakit yang sangat jauh, akhirnya 2 anak tersebut tidak terselamatkan. Akhirnya semua orang pun sepakat untuk membangun sebuah rumah sakit, di mana saat itu dimulai dari ICU menyerahkan semua perhiasan dan diikuti oleh semua warga lainnya untuk modal pembuatan rumah sakit. Setelah itu, Vetri Maran meletakkan batu pertamanya untuk membangun rumah sakit di wilayah mereka tersebut. Setelah peresmian rumah sakit tersebut, di mana yang jadi dokternya di rumah sakit itu adalah Dr. Arjun dan Dr. Daniel. Lama-kelamaan muncullah pikiran jahat di mana mereka ingin menguasai rumah sakit tersebut. Di sini mereka menipu Vetri Maran untuk menandatangani surat kepemilikan rumah sakit untuk menjadi miliknya. Kemudian datanglah hari di mana ICU akan melahirkan bayi keduanya dan akan melahirkan bayi tersebut di dalam rumah sakitnya sendiri. Namun bukan melahirkan secara normal, di mana Dr. Daniel dan Dr. Arjun menyuruhnya untuk melakukan operasi sesar dengan alasan tali pusat terjerat di leher bayi. Dan akhirnya Dr. Daniel meminta persetujuan operasi kepada Vetri Maran, di mana dia langsung menyetujui operasi sesar tersebut sambil menangis dan langsung menandatanganinya. Tapi saat itu sebenarnya para dokter tersebut tidak memiliki keahlian dalam pemberian obat anestesi, yang akhirnya membuat anaknya yang lahir langsung mati dan sang ibu kejang-kejang karena dosis yang diberikan terlalu banyak. Saat itu perasaan Maran dan ibu sangat kuat sehingga Maran kecil pun berlari menuju ke kamar ibunya untuk melihatnya, dan terkuaklah fakta bahwa dokter-dokter di rumah sakit ini adalah penipu, di mana ICU pun harus menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit tersebut. Tanpa berpikir panjang, Vetri Maran langsung mencari Dr. Daniel dan Dr. Arjun. Saat mereka keluar rumah sakit, ada seorang yang memukul kepala Maran hingga ia mengalami pendarahan. Dan inilah sebab ia tak ingat dengan adiknya Vetri, di mana sang ayah pun langsung membungkus Maran kecil dengan karung dan menaruhnya di sebuah truk. Setelah itu Vetri Maran menghajar mereka semua. Tapi saat itu Vetri Maran tertusuk oleh Dr. Daniel dari belakang. Dan sebelum meninggal, Vetri Maran berkata bahwa nanti akan ada 2 orang anakku yang akan balas dendam kepada kalian. Di mana kejadian saat itu disaksikan oleh Fadi Fu yang masih remaja. Kemudian kita diperlihatkan bayi yang telah mereka buang di tempat sampah, yaitu adik dari Dr. Maran itu hidup kembali. Dia adalah Vetri. Kemudian adegan berpindah di mana saat itu polisi berhasil menangkap Vetri. Di mana saat itu Dr. Daniel ingin menemui Vetri di penjara dan dia menyuruh anaknya Salsa untuk menuju klinik Dr. Maran. Tapi tak diduga ternyata mereka berdua sudah bertukar diri sebelum polisi menangkap Vetri. Dan kita sudah pasti tahu apa yang akan terjadi kepada Salsa. Valida. Akhirnya Salsa keluar mencari pertolongan, di mana dia saat itu menaiki bajai dan ternyata supir bajai itu adalah ayah dari anak gadis yang meninggal dan istrinya bunuh diri akibat kekejaman rumah sakit yang dipimpin oleh Dr. Daniel, yaitu ayahnya Salsa. Lalu adegan berpindah di mana Dr. Daniel mencari Vetri hingga ke markasnya. Ternyata Vetri sudah mempersiapkan sebuah jebakan untuk mereka semua.
kemudian Cassie datang untuk menyelamatkan Daniel. Di mana saat itu juga Dr. Maran muncul dan menghabisi Cassie. Setelah itu, tanpa berpikir panjang lagi, akhirnya mereka berdua menghabisi Dr. Daniel dengan alat penyetrum listrik. Ketika semua warga berdemo untuk membebaskan Vetri, saat itu juga Vetri berpidato. Jika ada banyak pelayanan kesehatan yang hanya mencari keuntungan semata dan selalu membedakan pelayanan kepada orang kaya dan orang miskin, harusnya tiap orang maupun kaya ataupun miskin haruslah mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dan film pun selesai. Baiklah, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah semoga para tenaga kesehatan kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasiennya dan tidak membeda-bedakan mana itu pasien BPJS ataupun pasien umum. Dan janganlah mencari keuntungan. Syukur-syukur jika ada yang berobat dikasih gratis, atau minimal seperti Dr. Maran di film inilah yang hanya mengambil bayaran Rp5 saja atau Rp1.000 saja kepada semua pasien, baik pasien sakit jantung, sakit diabetes ataupun sakit hati. Oke, demikianlah alur film kita kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.